warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang hak dan kewajiban pelaku usaha serta best principle bisnis. Yang pertama, membahas dari definisi pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha adalah orang atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Mereka bisa bekerja sendiri atau bersama pihak lain melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi. Selanjutnya, hak pelaku usaha. Hak dari pelaku usaha sendiri terdapat 5 hak. Yang pertama, berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Yang kedua, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang beritikat buruk. Yang ketiga, berhak membela diri dalam penyelesaian sengketa. Yang keempat, berhak memulihkan nama baik jika terbukti tidak bersalah. Yang terakhir, berhak atas hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewajiban dari pelaku usaha sendiri itu ada 7 kewajiban. Yang pertama, harus beriktikat baik dan menjalankan usahanya. Yang kedua, wajib memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur. Yang ketiga, harus memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, wajib menjamin mutu barang atau jasa sesuai standar. Yang kelima, wajib memberi kesempatan konsumen untuk mencoba serta memberi jaminan atau garansi. Yang keenam, harus memberi ganti rugi jika konsumen dirugikan oleh produk yang dijual. Yang terakhir, yaitu wajib memberi kompensasi jika produk tidak sesuai pada perjanjian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, larangan-larangan bagi pelaku usaha diantaranya. Yang pertama, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang tidak sesuai antara keterangan dan penjelasan pada label, dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan hal lainnya yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, pelaku usaha itu dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak atau barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi atau keterangan sebelumnya kepada konsumen. Yang ketiga, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, tercemar dengan atau tanpa memberitahukan kepada konsumen. Yang terakhir, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan barang atau jasa secara tidak benar. Untuk lebih rincinya bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip-prinsip untuk praktik bisnis yang baik. Jadi ada 6 prinsip di dalamnya. Yang pertama ada perlakuan yang adil dan setara, yang kedua perilaku komersial, yang ketiga keterbukaan dan transparansi, yang keempat pendidikan dan peningkatan kesadaran, yang kelima perlindungan privasi, dan yang keenam keluhan dan sengketa konsumen. Jadi untuk perlakuan yang adil dan setara ini adalah perusahaan itu harus bertransaksi secara adil dan jujur dengan konsumen pada semua tahap hubungan mereka. Perusahaan ini harus menghindari praktik-praktik yang merugikan konsumen, terutama yang berkaitan dengan konsumen yang rentan dan kurang beruntung. Kemudian untuk perilaku komersial ini, perusahaan itu tidak boleh membuat konsumen menjadi sasaran praktik-praktik ilegal, tidak etis, diskriminatif, atau menipu uang dapat menimbulkan risiko yang tidak perlu atau merugikan konsumen. Kemudian prinsip yang ketiga, keterbukaan dan transparan. Jadi perusahaan itu harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai barang dan jasa serta syarat, ketentuan, biaya yang berlaku, dan biaya akhir untuk memungkinkan konsumen mengambil keputusan yang tepat. Untuk prinsip yang keempat, perusahaan itu harus atau jika perlu mengembangkan program dan mekanisme untuk membantu konsumen mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami risiko, termasuk risiko keuangan. Kemudian yang kelima, perusahaan itu harus melindungi privasi konsumen melalui kombinasi kontrol, keamanan, transparansi, dan mekanisme persetujuan yang tepat terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi mereka. Dan yang terakhir, perusahaan itu harus menyediakan mekanisme penanganan keluhan dan menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, transparan, murah, mudah diakses, cepat, dan efektif bagi konsumen tanpa perlu biaya dan beban yang tidak perlu.
Kemudian bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan prinsip utama bagi pelaku usaha muslim. Itu ada 10 prinsip. Yang pertama, mendapat penghasilan yang sah. Yang kedua, perdagangan atas persetujuan bersama. Yang ketiga, kejujuran dalam transaksi. Yang keempat, amanah dalam bertransaksi. Yang kelima, menghormati dan memenuhi kewajiban bisnis. Yang keenam, transparansi dalam bertransaksi. Yang ketujuh, larangan bertransaksi produk haram. Yang kedelapan, penjualan gharar. Yang kesembilan, penimbunan. Dan yang terakhir, manipulasi timbangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.